Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan 1. Hida Febriana Kameliani, 2. Arvina Amalia, 3. Alivia Imanur Fikri, dengan tema Pemikiran Tokoh Pendidikan Dunia Rabindranath Tagore dan Maria Montessori. 1. Ideal dalam pembentukan. Karakter perspektif Tagore, peserta didik bukanlah penerima pasif pengetahuan, tetapi penemu fakta dan prinsip-prinsip. Oleh karena itu, pendidikan harus dikelola oleh kondisi yang bebas dan menyenangkan. Tagore tidak menyukai pendidikan formal karena menurutnya sekolah-sekolah menyerupai pabrik atau penjara yang tidak nyaman, tidak berwarna, muram, dan merupakan lembaga yang menakutkan. Tagore menjelaskan bahwa pengetahuan spiritual sama pentingnya dengan ilmiah. Keduanya penting untuk mengembangkan kepercayaan dalam belajar dan hidup. Oleh karena itu, pengembangan kepercayaan diri penting untuk kepribadian seorang individu yang memungkinkannya untuk menerima kekuatan serta kelemahan. Fokus pengembangan pendidikan Rabindranath Tagore yaitu pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik, agar karakter peserta didik dapat terbentuk. Tagore membudayakan disiplin internal dalam suasana sukacita dan memotivasi tanpa adanya rasa takut. Budaya tersebut menjadikan peserta didik lebih menikmati proses belajar tanpa rasa takut dalam lembaga pendidikan. Disiplin diperlukan dalam proses pembelajaran, akan tetapi disiplin yang berlebihan akan menimbulkan peserta didik takut dan tidak adanya keinginan untuk aktif dalam pembelajaran. Tagore percaya bahwa pendidikan bukan hanya sarana untuk pertumbuhan dan kepenuhan individu, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan fisik dan sosial secara keseluruhan. Pada pandangan Tagore, tujuan pendidikan yang lebih tinggi adalah sama dengan kehidupan seseorang, yaitu untuk mencapai pemenuhan dan kelengkapan. Tujuan yang lebih rendah yaitu menyediakan individu dengan sarana memuaskan mata pencaharian. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan ideal bagi Rabindranath Tagore yaitu pendidikan yang humanis serta memberikan kebebasan dan cinta bagi peserta didik. Guru memiliki peran untuk merawat peserta didik tanpa melakukan intervensi atau memaksanya. Dengan cara demikian, pembentukan karakter 2. Yang berlebihan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan. Seringkali kita temui kebiasaan dan budaya di sekitar kita di mana kita menuntut sesuatu yang ideal dan sempurna. Hal ini sebenarnya cukup wajar, namun menjadi tidak wajar jika kondisi yang ideal dan sempurna itu kita tuntut dari orang yang tidak memiliki kemampuan seperti yang diharapkan. Hal ini karena pendidikan adalah sebuah proses yang terus-menerus menyangkut potensi dasar dan amat memperhitungkan dimensi waktu. Pendidikan adalah suatu proses yang diperlakukan terhadap manusia karena menyadari keterbatasan kemampuannya untuk diarahkan menuju kesempurnaan. Kesempurnaan sendiri adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan senantiasa berkembang, tidak stagnan. 3. Metode yang sesuai dalam proses pendidikan. Sebagai suatu proses yang dinamis, dalam mencapai tujuannya, pendidikan membutuhkan suatu metode. Ada banyak metode dalam pendidikan dan semuanya bermanfaat bagi tercapainya hasil pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Namun, yang terpenting adalah mampu menerapkan metode yang tepat sesuai dengan karakteristik objek pendidikan. Metode Montessori merupakan metode pendidikan yang diperkenalkan oleh seorang penganut agama Katolik. Namun secara umum metodenya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Metode Montessori secara umum mendidik anak untuk memacu perkembangan fisik, sosial, emosional, dan intelektual anak secara maksimal, sehingga seorang anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Tumbuhnya pemikiran metode Montessori ini berawal dari populasi
kekhususan retardasi mental, di mana anak-anak berkhususan ini mempunyai kemampuan belajar visual atau audiovisual yang sangat minim serta memiliki kemampuan memori atau retention yang sedemikian terbatas. Karakteristik metode Montessori. Metode Montessori menyatakan bahwa kurikulum harus didasarkan pada sebuah ilmu pengetahuan pendidikan yang sejati yang melibatkan informasi dari ilmu-ilmu kedokteran, antropologi, dan pengamatan klinis terhadap anak-anak. Dasar pendidikan Montessori mendasarkan pada 3 hal, yaitu pendidikan sendiri, masa peta, dan kebebasan sebagai berikut. Pendidikan sendiri menurut Montessori, anak-anak memiliki potensi atau kekuatan dalam dirinya untuk berkembang sendiri. Anak-anak tidak pernah berpikir bahwa belajar sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga memiliki keinginan untuk mandiri. Yang kedua adalah masa peta, yaitu masa yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Ketika masa peta datang, masa anak harus segera difasilitasi dengan alat-alat permainan yang mendukung aktualisasi potensi yang muncul. Ketiga yaitu pembebasan. Makna lain prinsip kebebasan bahwa pendidikan sudah selayaknya untuk tidak dibebankan kepada anak. Yang keempat adalah mendorong kekuatan otak anak. Menurut Maria Montessori, otak potensial anak harus didorong dan direspon dikembangkan oleh guru atau orang tua. Lebih lanjut, Montessori menjelaskan bahwa pada tahun-tahun mulai dari anak lahir hingga usia 6 tahun, latihan untuk mengembangkan kepesertaan sensori sangat berharga karena pada masa inilah sistem saraf berkembang. 5. Proses pendidikan karena metode yang keliru. Sering kita temui tujuan pendidikan yang sudah kita rencanakan tak mampu mencapai hasil yang efektif. Meski sebagai prasarana dan potensi objek pendidikan dan seringkali hasil tak sesuai dengan yang diharapkan, ini karena objek pendidikan membutuhkan perlakuan yang berbeda pula, dan inilah yang disebut dengan metode. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.